Present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat diucapkan. Rumus yang digunakannya adalah subject plus to be am is are plus verb ing. Sebelum membahas contoh dalam kalimat, terlebih dahulu kita lihat pasangan to be dari masing-masing subjek. Seperti kalau subjeknya I, to be-nya adalah am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Contoh, I'm studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. You are studying English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. He is studying English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Oke, sekarang kita jelaskan berdasarkan fungsi dari masing-masing kata dalam kalimat. I sebagai subjek, am, to be, studying, verb ing, English, object. You subject, are, to be, studying, verb ing, English, object. He subject, is, to be, studying, verb ing, English, object. Dan perlu menjadi catatan bahwasanya setiap subjek mempunyai pasangan to be-nya masing-masing, seperti yang terlihat dalam gambar. Misal, kalau kita mengatakan I are studying English, ini merupakan kalimat yang salah. Kenapa? I pasangannya adalah am, bukan are. Yang benar adalah I'm studying English. Atau juga misalnya yang lain, you is studying English. Ini juga merupakan kalimat yang salah, karena you pasangannya are, bukan is. Kalimat yang benarnya adalah you are studying English. Lalu bagaimanakah present continuous tense yang bentuk negatif dan tanya? Kita coba substitusikan. Misal kita ambil salah satu contoh tadi. Kita ambil kalimat positifnya, you are studying English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat negatifnya, you are not studying English. Kamu tidak sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat tanya, are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Perlu dipahami bahwasanya ciri bentuk kalimat negatif adalah adanya kata not yang bermakna tidak. Begitu pula dalam bentuk present continuous tense. Untuk merubah menjadi kalimat negatif, maka kita letakkan kata not setelah to be. You are studying English menjadi you are not studying English. Atau kalau disingkat, you aren't studying English. Kemudian untuk merubah kalimat positif menjadi kalimat tanya, kalau kalimat tanya tersebut berupa kalimat tanya yang dalam bentuk yes no question atau yang menggunakan jawaban hanya yes atau no, maka kita letakkan to be sebelum subjek. Contoh di situ, you are studying English menjadi are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Atau kalau bentuk kalimat tanyanya merupakan kalimat tanya bentuk negatif, bisa kita katakan are you not studying English? Atau aren't you studying English? Apakah kamu sedang tidak belajar bahasa Inggris? Lalu bagaimana dengan kalimat tanya yang membutuhkan penjelasan seperti dalam bentuk kalimat tanya WH question atau WH question yang membutuhkan penjelasan? Jawabannya adalah letakkan kalimat tanya tersebut sebelum to be. Kita ambil beberapa contoh. Contohnya, who are studying English? Siapa yang sedang belajar bahasa Inggris? Atau contoh yang lain,
Where are you studying English? Kamu sedang belajar bahasa Inggris di mana? Past continuous tense. Past continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Tenses ini menggunakan rumus subject plus to be, was, were, plus verb ing. Sebelum menjelaskan contoh-contoh kalimat, terlebih dahulu saya jelaskan pasangan to be dari masing-masing subjeknya. Seperti I pasangannya was, you were, we were, they were, he was, she was, dan it was. Example, I was studying English yesterday. Saya sedang belajar bahasa Inggris kemarin. You were studying English yesterday. Kamu sedang belajar bahasa Inggris kemarin. He was studying English yesterday. Dia sedang belajar bahasa Inggris kemarin. Oke, berikutnya saya jelaskan fungsi tiap kata dalam kalimat. Seperti I sebagai subjek, was, to be, studying, verb ing, English, objek, yesterday, adverb atau keterangan, you, subjek, were, to be, studying, verb ing, English, objek, yesterday, adverb, he, subject, was, to be, studying, verb ing, English, object, yesterday, adverb. Sebagai catatan bahwasanya setiap subjek mempunyai pasangan to be masing-masing. Kalau kita katakan I was studying English, ini salah. Kenapa? Karena I pasangannya was, bukan were. Kalimat yang benarnya adalah I was studying English. Juga kalau kita katakan you was studying English, ini juga salah. Karena you pasangannya adalah were, bukan was. Kalimat yang benar adalah you were studying English. Lalu bagaimanakah pola past continuous tense yang bentuk negatif dan tanyanya? Kita coba substitusikan. Kita ambil contoh kalimat tadi. Kita ambil sebagai kalimat positif. Kalimatnya you were studying English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat negatifnya you were not studying English. Kamu tidak sedang belajar bahasa Inggris. Kalimat tanya, were you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Perlu dipahami bahwasanya ciri kalimat negatif adanya kata not yang bermakna tidak. Begitu pula pada pola past continuous tense. Untuk merubah dari kalimat positif menjadi kalimat negatif, kita letakkan kata not setelah to be. You were studying English menjadi you were not studying English. Atau kalau disingkat, you weren't studying English. Kemudian berikutnya, untuk merubah kalimat bentuk positif menjadi kalimat tanya, kalau kalimat tanya itu bentuknya yes no question, artinya kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban antara yes atau no saja, maka kita letakkan to be sebelum subjek. Contoh di situ, you were studying English menjadi were you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Atau kalau kalimat tanyanya bentuk kalimat tanya negatif, bisa kita katakan were you not studying English? Atau weren't you studying English? Apakah kamu sedang tidak belajar bahasa Inggris? Lalu bagaimana dengan bentuk kalimat tanya yang membutuhkan penjelasan? Seperti yang pola WH question atau WH question. Jawabannya adalah
Letakkan kata tanya tersebut sebelum to be. Misalkan kita ambil beberapa contoh. Seperti who were studying English? Siapakah yang sedang belajar bahasa Inggris? Atau contoh yang lain, where were you studying English? Kamu sedang belajar bahasa Inggris di mana? Okay students, do you understand? Are you thinking of our material today? And don't forget, if you like the materials of my videos, please subscribe it in order you can get the new materials of my next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.